Ini beliau menyatakan madzhabis salaf, madhabnya para ulama salaf, yaitu pada kurun periode sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Nah, di sini kita bisa belajar gitu loh, pandangannya para ulama salaf. Di dalamnya itu ada perbedaan pendapatkah atau mereka itu sepakat dengan suatu permasalahan. Ini yang menurut saya pribadi penting untuk dipelajari bagi siapapun yang menisbatkan dirinya kepada madhab salaf, menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Nah, hendaknya nanti diperluas kajian dan bacaannya itu kepada kitab-kitab yang menghadirkan pandangan para salaf. Jadi jangan hanya membaca atau mengkaji satu kitab yang mukhtasar, tetapi kemudian sudah petantang petenteng ini sesuai manhaj salaf gitu loh. Padahal itu baru satu dari sekian salaf yang ada yang dipelajarinya gitu. Nah, ini bagi kita dan siapapun juga hendaknya nanti memperluas wawasan, apakah hanya satu salaf saja yang berpendapat atau nanti ada salaf yang lain yang berpendapat berbeda. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, untuk kelengkapannya kita baca hadis yang terakhir, dan ini hadis yang dhaif. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan di paling akhir. Ini menjadi kebiasaan, menjadi tradisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram. Hadis-hadis yang dia itu derajatnya dhaif itu kebanyakan diletakkan di akhir bab. Nah, tetapi terkadang ada hadis yang dhaif diletakkan di awal bab, gitu loh. Untuk menjelaskan suatu perkara di dalam satu permasalahan yang tidak ada dalil hadisnya kecuali hadis dhaif itu. Itu diletakkan di awal bab. Di antara contohnya, mudah-mudahan ada waktu ya. Di antara contohnya itu nanti di bab Isyratin Nisa dalam kitab nikah. Bab Isyratin Nisa itu bab tentang bagaimana suami mempergauli istri. Nah, itu kan menjadi suatu kesepakatan atau ijma di tengah-tengah para ulama bahwasanya menggauli istri di lubang duburnya itu haram ijma'an. Meskipun dahulu pernah ada khilaf, tetapi kemudian para ulama yang berpendapat boleh itu akhirnya kemudian rujuk atau mengubah pandangannya. Nah, di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis mal'unun man atamra'atan fi duburiha. Terlaknatlah seorang suami yang mendatangi istrinya itu di lubang duburnya. Nah, ini hadis dhaif mursal. Ini hadis dhaif tapi diletakkan di bab yang pertama untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada dalil lain kecuali itu, gitu loh. Untuk menegaskan hukum yang hendak dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Tidak ada dalil lain lagi yang lebih kuat dari hadis itu, maka ya itu saja nanti yang diletakkan untuk menjelaskan perkara demikian. Nah, oleh karena itu dahulu sebagian ulama Hijaz pernah berpendapat bahwasanya mendatangi istri di lubang duburnya itu boleh dulu, dan ini riwayat dari Imam Malik ibn Anas rahimahullah, yang mana dahulu beliau sempat berfatwa itu boleh, dan kemudian fatwa bolehnya itu dibawa oleh murid-murid beliau yang ke wilayah Afrika Utara. Jadi nanti fatwa beliau itu tersebar di Afrika Utara sampai ke Andalusia sana. Adapun nanti murid-muridnya Imam Malik yang membawa fikihnya itu ke wilayah Irak, ini yang membawa perubahan fatwa beliau. Artinya beliau sudah mengharamkannya, itu baru dibawa ke wilayah Irak. Nah, di sini terjadi perbedaan periwayatan fatwanya Imam Malik, beliau pernah begini atau pernah begitu.
Nah, jadi meskipun di dalam hadis itu nggak ada nggak ada dalil yang kuat untuk mengharamkan datangnya suami yang mendatangi istri di lubang duburnya itu, kita punya Quran gitu loh. Kita punya Quran untuk mengharamkannya itu. Yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang mahid, darah haid. Maka kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa adza, haid itu, darah haid itu ada, dia adalah kotoran, najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah untuk mendatangi istri kalian pada saat mereka sedang haid, di tempat keluarnya darah haid, mahid. Nah, dari mana kesimpulan fikihnya kita ambil di sini? Illah dilarangnya seorang suami mendatangi istri pada saat haid, gitu kan? Berhubungan badan dengan istri pada saat haid adalah karena adanya najis di lubang farji istrinya. Nah, kalau begitu, itulah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, selama najisnya itu masih ada, di waktu najis itu sedang keluar gitu, maka kamu jangan datangin gitu. Tapi ketika nanti sudah bersih gitu kan, hatta yatahurn, kata Allah, jangan kamu datangi sampai dia suci. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah bersuci baru boleh. Fa'tu harthakum, maka baru boleh kamu datangi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangi mereka dari tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Nah, artinya dilarang mendatangi tempat yang tempat tersebut ada najisnya. Kalau di lubang farji wanita, najisnya muakkad. Muakkad itu waktunya sementara, ada waktu suci, ada waktu kotor. Lah kalau lubang dubur, seumur hidup tuh tempat najis, nggak boleh didatangi gitu loh. Artinya di sini Al-Quran ini cukup untuk melarang kita untuk mengharamkan seorang suami mendatangi istri di lubang duburnya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya ini kan membawakan dalil-dalil hadis, gitu loh. Jadi ini bukan kitab fikih secara umum, tetapi ini fikih hadis. Nah, jadi beliau berupaya membawakan dalil-dalil hadis. Nah, untuk hadis dalam permasalahan yang itu tadi nggak ada yang sahih, yang paling kuatnya yang itu, yang hadis mursal itu gitu. Oleh karena itu diletakkan di awal bab. Nah, jadi untuk permasalahan yang kita bahas malam ini, yaitu tauqid itu tadi kan, batasan waktu. Nah, ada banyak hadis-hadis sahih tentang batasan waktu. Oleh karena itu beliau kedepankan penyebutannya. Disebutkan terlebih dahulu hadis Safwan ibn Asal, disebutkan terlebih dahulu hadis Ali ibn Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini disebutkan terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwasanya ini yang dipegang oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama, bahwasanya untuk mengusap di atas khuf itu ada batasan waktunya. Nah, pun demikian ada sebagian hadis yang kemudian menyatakan, yang maknanya itu nampaknya mengatakan bahwasanya mengusap di atas khuf nggak ada batasan waktu. Nah, jadi fair beliau rahimahullah Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan dalil-dalil bagi madhab-madhab dan kelompok-kelompok yang menyatakan bahwasanya tidak wajib untuk dibatasi waktunya, yang berpendapat tidak dibatasi waktu untuk mengusap di atas khuf. Nah, hadis yang terakhir yaitu hadis Ubay ibn Umarah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya Rasulullah, amsahu 'alal khuffain. Hadis Ubay ibn Umarah ini beliau menanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh saya mengusap di atas khuf pada saat wudu? Kata Nabi, qala na'am. Qala yauman, satu hari wahai Rasulullah? Qala na'am. Qala wa yaumaini,
2 hari wahai Rasulullah? Qala na'am, ya boleh juga 2 hari. Qala wa salasata ayyam, kemudian ditanyakan lagi, 3 hari wahai Rasulullah boleh? Qala na'am, iya. Wa ma syi'ta, sesuai kehendak kamu. Terserah keinginan kamu mau berapa hari, silahkan gitu. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, tetapi Al-Imam Abu Daud mengatakan apa? Wa qala laisa bil qawiyyi. Al-Imam Abu Daud sudah menghukumi ini hadis tidak kuat. Dan dengan tegas Al-Imam An-Nawawi melemahkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Nah, berkenaan dengan permasalahan ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada 2 pendapat di tengah-tengah para ulama. Nah, sekarang mari kita lihat pemaparan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang siapa-siapa saja sih yang berpendapat harus ada batasan waktu dan siapa-siapa saja yang berpendapat tidak atau tanpa batasan waktu bagi mengusap di atas khuf ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, far'un fi madhahibis salaf fi tawqiti mashil khuf. Cabang permasalahan dalam pembahasan ini yang saya senang di dalam kitab-kitab madhab yang mutawwal itu. Jadi bukan hanya majmu' saja, masing-masing madhab itu punya kitab-kitab yang kategorinya itu ringkas, memaparkan pendapat madhab. Nanti ada yang mutawassit, yang tengah-tengah, ini memaparkan pandangan madhab berserta dalil dan bagaimana cara penarikan kesimpulan di dalam madhab tersebut. Nah, kemudian jenis kategori kitab fikih yang selanjutnya adalah kitab fikih yang mutawwal, yang dia sifatnya mausu'ah, ensiklopedi. Selain memaparkan pendapat madhab, metode penarikan kesimpulan di dalam madhab, mereka juga kitab-kitab yang mutawwal ini juga menghadirkan, menginformasikan madhab-madhab lain sebagai pembanding. Nah, di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i untuk kitab tersebut diantaranya adalah kitab Al-Majmu' ini yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi setelah beliau memaparkan pendapat madhab, ini kan tema utama kitab ini adalah penjelasan terhadap matan madhab Syafi'i yang disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nama kitabnya Al-Muhadzab. Nah, jadi dalam matan madhab Syafi'i Al-Muhadzab ini diberikan penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Penjelasan beliau, nomor 1, beliau menjelaskan tentang kedudukan dalilnya dulu, ini hadisnya sahih atau tidak sahih, ditakhrij dulu. Setelah itu baru pembahasan hukum, masalah yang ada di balik hadis tersebut apa. Kemudian dijelaskan para ulama Syafi'iyahnya itu ada perbedaan pendapatkah atau tidak, ada berapa tarik, ada berapa wajah, dijelaskan di situ. Setelah selesai menjelaskan tentang di internal madhab, baru beliau membawakan madhab-madhab lain yang di luar madhab Imam Syafi'i. Nah, ini ketika beliau mengatakan far'un, ini cabang permasalahan yang berkenaan dengan pembahasan tauqid, pembahasan tentang batasan waktu ini tadi, fi madhahibil ulama, yaitu yang berkenaan dengan madhab-madhab yang lain lagi. Dan di sini beliau menyatakan madhahibis salaf, madhabnya para ulama salaf, yaitu pada kurun periode sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Nah, di sini kita bisa belajar gitu loh, pandangannya para ulama salaf. Di dalamnya itu ada perbedaan pendapatkah atau mereka itu sepakat dengan suatu permasalahan. Ini yang menurut saya pribadi penting untuk dipelajari bagi siapapun yang menisbatkan dirinya kepada madhab salaf, menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Nah, hendaknya nanti diperluas kajian dan bacaannya itu kepada kitab-kitab yang menghadirkan pandangan para salaf. Jadi jangan hanya membaca atau mengkaji satu kitab yang mukhtasar, tetapi kemudian sudah petantang petenteng ini sesuai manhaj salaf gitu loh. Padahal itu baru satu dari sekian salaf yang ada yang dipelajarinya gitu.
Nah, ini bagi kita dan siapapun juga hendaknya nanti memperluas wawasan, apakah hanya satu salaf saja yang berpendapat atau nanti ada salaf yang lain yang berpendapat berbeda.